Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-74 ini, saya akan membawakan tema menelaah hikmah Nabi Muhammad diizinkan berpoligami. Kalau saya mendengarkan pengakuan para mu'alaf, rata-rata mereka membenci Nabi Muhammad sebelumnya. Alasannya karena Nabi Muhammad itu suka menikah. Sebenarnya jumlah istri Nabi Muhammad tidak seberapa dibanding dengan Nabi Daud yang mencapai 100 orang. Bahkan Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Dan kita melihat bahwa baik Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman di samping Nabi adalah mereka sebagai raja. Sementara Nabi Muhammad di samping Nabi sebagai pemimpin, bukan raja tapi pemimpin. Sebab kalau Nabi Muhammad itu raja, tentu pemerintahan Madinah itu diwariskan kepada putra mahkota. Tetapi yang terjadi, Nabi Muhammad tidak menunjuk secara jelas pengganti pemegang kekuasaannya di Madinah itu. Nabi Muhammad sering diserang oleh orang-orang non-Islam karena beliau berpoligami. Karena itu poligami ini yang akan saya telaah, karena poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu mengandung banyak hikmah. Bahwa hikmah Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya. Kalau umatnya diizinkan maksimal 4 orang, Nabi Muhammad 9 orang. Tetapi ini memiliki hikmah-hikmah atau beberapa hikmah. Kalau Bapak Profesor Masbuk Juhdi itu menyebut ada 3 hikmah, kemudian saya tambahkan 2 hikmah lagi, sehingga dalam kesempatan ini ada 5 hikmah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa poligaminya Rasulullah itu untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu dalam satu masa itu bisa menjadi sumber-sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama menyangkut persoalan-persoalan kewanitaan maupun kerumah tanggaan. Ada banyak sahabat-sahabati yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan masalah kewanitaan, ini sungkan tanya kepada Rasulullah, maka mereka mendapat gantinya bisa bertanya pada salah satu istrinya. Kalau bertanya pada salah satu istrinya, sama-sama wanitanya, mereka bisa bertanya sepuasnya, mereka bisa bertanya tanpa sungkan, tanpa rikuh sama sekali. Jadi ini yang pertama, sebagaimana saya sebut tadi, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Yang kedua, untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Ini perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, seorang putri Al-Haris, kepala suku Bani Mustalik, dan perkawinan Nabi dengan Sofiyah, seorang tokoh dari suku Bani Quraidah dan Bani Nadir. Hal ini ditempuh logikanya, kalau tokoh suku atau keluarga tokoh suku telah masuk Islam,
Karena dinikahi oleh Nabi, maka masyarakatnya atau kaumnya akan mudah diajak masuk Islam. Ada ungkapan al-qaumu ala dini mulukihim, bahwa suatu kaum itu biasanya mengikuti agama yang dipeluk oleh raja-rajanya, yang dipeluk oleh pemimpin-pemimpinnya. Bahkan kecenderungan pemimpin itu mempengaruhi kecenderungan masyarakat. Kecenderungan pakaian yang dipakai oleh pemimpin itu mempengaruhi kecenderungan masyarakat. Jadi sampai ada ungkapan libasul muluk mulukul libas, pakaian para raja akhirnya menjadi rajanya pakaian. Saya masih teringat ketika Pak SBY memakai pakaian jaket semi jas. Nah, pengaruhnya luar biasa. Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan pakaian semacam itu. Demikian pula saya masih ingat ketika zaman Orde Baru pada Hari Pendidikan Nasional, Pak Presiden Soeharto ditayangkan di televisi bertemu dengan anak-anak taman kanak-kanak. Pak Harto pada waktu itu tanya kepada anak-anak, sudah bisa membaca Fatihah belum? Sudah. Ayo bareng-bareng membaca Fatihah. Lalu Pak Harto membaca Fatihah bersama anak-anak TK itu. Kasus itu menyebabkan Madrasah Ibtidaiyah di Tuban Kota itu diserbu oleh calon siswa baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Karena yang membaca Fatihah itu presiden dan ditayangkan di televisi. Jadi pengaruhnya sangat besar. Karena itu strategi Nabi menikahi putri bangsawan itu akhirnya juga ditiru oleh sebagian wali. Sunan Ampel itu menikahi Nyai Manila, putri Majapahit. Kemudian Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Kawong Anten. Ya karena dampaknya dalam konteks dakwah Islam itu luar biasa. Sehingga itu dilakukan oleh Nabi, kemudian ditiru oleh para wali. Yang ketiga, untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya pernikahan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya. Ya mungkin menopause kalau sekarang. Misalnya Saudah binti Jum'ah. Suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abyssinia. Kemudian Hafsah binti Umar, suaminya gugur dalam perang Badar. Kemudian Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur dalam perang Uhud. Kemudian Hindun Ummu Salamah, suaminya gugur dalam perang Uhud. Mereka ini membutuhkan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta membutuhkan penanggung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka Nabi menikahi mereka justru menanggung nafkah mereka sebagai kebutuhan sehari-hari, melindungi jiwa dan agamanya, mengangkat status sosialnya. Siapapun yang dinikahi oleh Nabi, status sosialnya terangkat. Kemudian juga mengangkat derajat dan martabat mereka. Kemudian yang keempat, hikmah poligami Nabi adalah untuk membentuk penyambung lidah atau narasumber keislaman. Contohnya pernikahan Nabi dengan Aisyah, pada waktu pernikahan itu usia Nabi 50 tahun, sedang Aisyah berusia 7 tahun, kemudian Nabi wafat berusia 63 tahun. Ketika Nabi wafat, usia Aisyah baru 20 tahun.
usia ini cerdas-cerdasnya dalam menyampaikan penjelasan mengenai ajaran-ajaran Islam yang ditanyakan oleh para sahabat. Maka begitu Nabi wafat, peranan Aisyah begitu penting menjadi juru bicara, menjadi narasumber tentang kehidupan Nabi, dan menjadi pemberi jawaban maupun penjelasan. Jadi pernikahan Nabi dengan Aisyah yang usianya 7 tahun itu bukan berarti Nabi doyan daun muda. Bukan itu persoalannya. Coba kalau istri Nabi yang tua-tua itu menjadi juru bicara, maka tidak secemerlang yang masih berusia 20 tahun. Aisyah itu. Kalau yang tua mungkin sudah agak pikun, banyak lupa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, untuk menjadikan contoh pelaksanaan syariat atau hukum Islam, itu pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy yang langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawatnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula." Artinya ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu Muhammad maksudnya dengan dia. Maksudnya perkawinan setelah habis idahnya, di samping diceraikan dan habis idahnya, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat ini sesungguhnya mengandung pesan bahwa posisi anak angkat yang tidak ada hubungan mahram tetap sebagai orang lain. Anak angkat yang seperti ini, yaitu Zaid bin Harisah, itu adalah anak angkat Nabi tetapi tidak ada hubungan mahram. Anak angkat yang seperti ini tidak bisa mengambil alih kedudukan anak kandung. Salah satu konsekuensinya adalah istri anak angkat yang telah diceraikan dan telah habis masa idahnya itu boleh dinikahi oleh bapak angkat mantan suaminya itu. Ini ketegasan hukum Islam yang membedakan dengan hukum lainnya, termasuk hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah yang memposisikan anak angkat sebagai anak kandung. Konsekuensi lainnya, anak angkat yang seperti itu tidak memiliki hak mewarisi harta kekayaan bapak ibu angkatnya, tetapi jalan keluarnya bisa diberi hibah maksimal 1/3 dari harta mereka. Dalam kasus ini Nabi semacam dijadikan contoh oleh Allah dalam mengimplementasikan hukum Islam. Maka dalam kitab Sofatut Tafasir, kitab tafsir karya dari Muhammad Ali As-Sabuni, disebutkan begini, qalal mufassirun innalladzi tawalla tazwijaha wallahu jalla wa ala falamma inqadat iddatuha dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila idznin wala aqdin wala mahrin wala suhutin wa kana dzalika khususian lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Para mufassir memandang bahwa yang menikahkan Nabi dengan Zainab itu adalah Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Setelah idahnya habis, maka Rasulullah mengumpulinya tanpa izin walinya, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi. Dan demikian itu adalah kekhususan yang dimiliki atau diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran Allah yang mengawinkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy,
maka perkawinan itu dibanggakan sebagai perkawinan yang istimewa oleh Zainab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawal Bukhariyu an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol kanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani rabbi min fawqi sab'i samawat. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Zainab itu merasa sangat bangga atas pernikahan Nabi atasnya dan mengatakan kepada istri-istri Nabi lainnya bahwa keluargamu yang telah menikahkan kamu sekalian, sementara yang telah menikahkan aku adalah Tuhanku sebagai penguasa 7 langit. Jadi sekali lagi pernikahan Nabi dengan mantan istri anak angkatnya itu adalah skenario Tuhan. Nabi adalah sebagai pihak yang dijadikan contoh penerapan hukum Islam supaya orang-orang Islam, orang-orang mukmin tidak keberatan menikahi janda-janda mantan anak angkatnya yang tidak memiliki hubungan mahram tadi. Dari sini para pemirsa yang berbahagia ada beberapa catatan. Yang pertama, pada usia 25 tahun Nabi menikahi Khadijah, seorang janda berusia 40 tahun dan hidup benar-benar bahagia selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Yang kedua, setelah Khadijah wafat, usia Nabi sekitar 50 tahun baru Nabi memikirkan nikah lagi dengan beberapa istri. Kalau Nabi mengumbar hawa nafsu sebagaimana tuduhan orang-orang kafir, tentu poligami itu dilakukan ketika beliau masih muda, bukan ketika beliau usia 50 tahun. Kalau memang mengumbar nafsu, tapi kan kenyataannya tidak. Nabi poligami itu setelah usia 50 tahun. Yang ketiga, banyak istri Nabi ketika dinikahinya telah menjadi janda-janda tua. Kalau Nabi mengumbar hawa nafsu, niscaya Nabi menikahi wanita yang sedang mekar-mekarnya, mungkin usia sekitar 17 sampai 20 tahun. Untuk apa menikahi janda tua yang sudah menopause? Justru menikahi mereka itu adalah pertolongan Nabi kepada mereka untuk menjamin nafkahnya, melindungi agamanya, melindungi jiwanya dan lain sebagainya, dan mengangkat derajat dan martabatnya maupun status sosialnya. Catatan yang keempat, ketika berusia 50 tahun Nabi menikahi Aisyah yang berumur 7 tahun. Itu bukan berarti Nabi doyan daun muda, tetapi karena kepentingan mengkader narasumber Islam pasca Nabi wafat. Jika Nabi mengumbar hawa nafsu, untuk apa Nabi menikahi gadis kecil? Tentu lebih hot kalau menikah dengan gadis yang sedang mekar-mekarnya tadi, ya kisaran usia 17 sampai 20 tahun. Maka kesimpulannya, tidak ada satupun kasus pernikahan Nabi yang dimotivasi pemuasan nafsu seksual. Demikian data-data sejarah yang saya sampaikan terkait dengan hikmah yang bisa dipetik dari poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahkan melebihi maksimal yang dilakukan oleh umatnya. Karena itu juga
kekhususan yang diberlakukan Allah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini supaya bisa dimengerti bahwa poligaminya Nabi tidak sama dengan poligaminya orang-orang sekarang ini yang mesti memilih lebih muda, lebih cantik, lebih seger. Nabi tidak memiliki motif itu sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.